Halo, perkenalkan saya John Seka Baptista dari KM 4602 dengan NIM 15022223273 ingin mempresentasikan materi etika komunikasi beserta analisis tambahan yaitu teknologi dan informasi sebagai komoditas. Nah, yang pertama ini ada konfidensialitas dan kepentingan umum. Nah, konfidensialitas yang dimaksud ini adalah sebuah kewajiban untuk menyembunyikan informasi atau narasumber yang sudah memberikan kita sebuah informasi dari pihak ketiga dalam situasi tertentu yang berhubungan dengan privasi. Nah, ada tiga nih jenis hubungan yang memerlukan konfidensialitas ya. Yang pertama ada janji cepat atau express promises. Yang kedua ada hubungan yang memerlukan loyalitas. Dan yang ketiga ada hubungan konfidensialitas yang dilindungi oleh hukum. Nah, yang berikutnya ada 5 hal yang menjadi alasan konfidensialitas ini merupakan nilai yang harus dijaga. Yang pertama, itu seseorang memiliki kemampuan untuk menyimpan rahasia, merupakan perwujudan otonomi individu. Lalu yang kedua, setiap orang butuh ruang pribadi, konfidensialitas mewujudkan ruang pribadi atau private sphere. Nah, yang ketiga ini, konfidensialitas menumbuhkan rasa saling percaya. Lalu yang keempat, konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain. Lalu yang terakhir, konfidensialitas ini merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan dari kelompok sosial. Nah, di sini nih ada konfidensialitas dengan atau melawan atau versus kepentingan umum. Nah, menurut Alvin Day, demi kepentingan publik, maka konfidensialitas ini tuh boleh dilanggar, kecuali dalam praktik jurnalisme gitu. Nah, sedangkan kalau pers atas alasan apapun tidak boleh melanggar konfidensialitas. Selain menyalahi hukum pers, pelanggan tersebut, pelanggar tersebut akan menjatuhkan kredibilitas media tersebut. Nah, kalau secara umumnya, kerahasiaan itu adalah sebuah status atau keadaan di mana hal-hal tertentu itu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses untuk meliputi semua hal yang bersifat lisan maupun tulisan mengenai suatu hal yang terjadi sebelumnya ataupun yang direncanakan. Lalu ada kepentingan, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Dalam komunikasi massa, tekanan ekonomi berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama ada pendukung finansial, yang pertama ada investor, pemilik, pemasang iklan, dan juga pelanggan. Terus yang kedua ada para pesaing, dan yang terakhir masyarakat atau publik secara umum. Nah, tekanan ekonomi itu mempengaruhi komunikasi yang dilakukan. Dalam berkomunikasi ada tanggung jawab sosial, walaupun kadang-kala tuh tanggung jawab sosial tersebut sering dikalahkan oleh kepentingan ekonomi itu sendiri. Berikutnya ada stereotip. Maka dari stereotip itu merupakan suatu prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Nah, adapun juga karakteristik tersebut meliputi ras, jenis kelamin, suku bangsa, dan keterampilan komunikasi yang dimiliki seseorang atau kelompok sosial. Mengapa sih stereotip itu bisa muncul? Nah, yang pertama itu karena manusia itu butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan yang bersifat kompleks. Lalu yang kedua, manusia itu butuh sesuatu untuk menghilangkan rasa cemas atau anxiety mereka ketika berhadapan dengan hal-hal atau sesuatu yang baru. Nah, yang ketiga, manusia itu butuh cara yang ekonomis untuk membentuk gambaran dari dunia di sekitarnya. Dan yang terakhir, manusia itu juga tidak mungkin mengalami semua kejadian. Karenanya manusia itu menggunakan informasi dari pihak lain seperti media, dan itu juga sebagai jendela dunia. Maka terjadilah duplikasi dari stereotip itu sendiri. Nah, yang berikut ada kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Suatu pesan yang memiliki dampak yang dapat mempengaruhi pemikiran dari khalayak pembacanya itu karena pesannya itu bisa bersifat bebas dengan adanya suatu etika yang menjadi tanggung jawab pesan itu sendiri. Misalnya pesan yang bersifat edukatif. Nah, kalau misalnya pesan yang bersifat edukatif itu sendiri, pasti khalayak pembacanya itu juga akan menjadi lebih berpikir secara luas dan membaca dengan hal-hal yang mereka baca itu menjadi lebih jelas dengan apa yang dimaksud. Nah, yang berikutnya era reformasi membuat terciptanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sehingga maraknya media massa. Munculnya media massa untuk kepentingan masyarakat juga mengakibatkan berbagai dampak. Saat ini halayak dihadapkan dengan beraneka ragam media dan pesan yang bersifat informatif, edukatif, dan juga entertainment. Nah, stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi.
Definisi stereotip itu adalah sebuah pandangan atau cara pandang suatu kelompok sosial, di mana cara pandang tersebut itu lalu digunakan pada setiap anggota di dalam kelompok tersebut. Stereotip ini tuh juga digunakan oleh manusia sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri untuk menyembunyikan keterbatasan mereka ataupun membenarkan perasaan mereka yang sedang rapuh tentang superioritas itu. Lalu yang berikutnya adalah konflik kepentingan dan budaya populer. Riset itu sudah menunjukkan bahwa konflik ini mempunyai beberapa penyebab dan secara umum dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada perbedaan komunikasi, struktural, dan juga kepribadian. Nah, dalam Spiegel 1994 menjelaskan ada 5 tindakan yang dapat kita lakukan dalam penanganan konflik, yakni berkompetisi, menghindari konflik, akomodasi kompromi, dan juga berkolaborasi. Nah, tadi itu adalah materi utama dari etika komunikasi. Sekarang kita akan lanjut ke analisis tambahannya. Yang pertama ada teknologi, informasi, komoditas. Nah, teknologi dan informasi sebagai komoditas itu. Kita saat ini tuh sudah berada dalam masa di mana teknologi dan informasi ini menjadi komoditi yang sangat berharga. Kondisi ini tuh dikenal dengan istilah digital dossier, yaitu pengumpulan informasi tentang seorang dalam jumlah banyak dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya, saya ingin mencari informasi tentang artis idola saya. Tentunya saya akan membutuhkan uh, data informasi dari media yang sudah terbilang cukup modern sekarang, ya bisa dicari lewat platform dari Google, terus dari sosial media Instagram dan lainnya. Apa sih teknologi itu? Nah, teknologi itu adalah sarana komprehensif untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Lalu, teknologi menurut para ahli, yang pertama ada Ellul dalam Yarsu 2007 mengatakan bahwa teknologi ini tuh merupakan keseluruhan dari metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri-ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Apa sih informasi tersebut? Informasi itu merupakan sebuah sekumpulan data atau fakta yang sudah diolah dan dikelola sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya. Jadi emang kalau sebuah informasi itu pasti setelah dicari oleh sang penulis pasti akan dikemas dan juga ditulis secara menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami bagi para pembacanya. Nah, informasi menurut para ahli sendiri, menurut Abdul Qadir dan MC Faiden, informasi itu merupakan data yang telah diproses. Pemrosesan data tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga data yang telah diproses tersebut dapat meningkatkan pengetahuan orang yang menerima dan menggunakannya. Nah, apa sih komoditas? Komoditas adalah barang yang dapat ditukar dengan keuntungan atau barang lain yang sama nilainya. Istilah komoditas juga berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris yang disebut komoditi dan etimologinya dipinjam dari bahasa Prancis commodité yang berarti memberikan kesenangan dan penyampaian yang berkualitas. Nah, teknologi kita lanjut ke materi selanjutnya adalah teknologi sebagai komoditas. Teknologi sebagai komoditas yang pertama ada perangkat keras komputer, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan yang keempat infrastruktur teknologi. Bisnis dan individu yang dapat membuat menjual teknologi ini menjadi sumber pendapat yang signifikan. Nah, informasi sebagai komoditas. Informasi sebagai komoditas dikaitkan dengan pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang berharga. Lalu, informasi ini dapat dijual pada pihak yang membutuhkannya. Nah, ini adalah beberapa contoh teknologi dan informasi sebagai komoditas. Yang pertama, yang tadi sudah dibilang perangkat keras komputer, yaitu komputer, laptop, smartphone, tablet, dan perangkat elektronik lainnya yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas perusahaan teknologi yang menghasilkan dan juga mengangkat perangkat kepada konsumen. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini seperti sistem operasi, aplikasi produktivitas, permainan, ataupun perangkat lunak khusus yang dapat dijual sebagai komoditas. Perusahaan perangkat lunak ini mengembangkan dan memasarkan produk mereka kepada pengguna. Contohnya seperti penjualan platform streaming online yang diperjualbelikan kepada masyarakat, aplikasi musik streaming yang dijual dan disebarluaskan menggunakan akun tim kepada pengguna. Dan yang terakhir layanan cloud computing, yaitu penyediaan layanan cloud computing seperti Amazon Web Service atau yang biasa disebut AWS, lalu Microsoft Azure atau Google Cloud Platform menawarkan infrastruktur dan sumber daya komputasi yang dapat disewa sebagai komoditas. Pengguna juga dapat membayar untuk penggunaan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi itu saja materi dari etika komunikasi beserta analisis tambahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.